Teman kencan tersebut membuatku menunggu selama 4 jam penuh. Aku langsung memesan 8 hidangan dengan kemarahan. Hidangan paling mahal di menu utama. Berencana membuat dia bangkrut dengan menanggung pembayaran. Hasilnya sudah kenyang. Dari balik dapur keluar koki dengan apron kotor minyak. Koki tersebut tampak penuh permintaan maaf di wajahnya. Melihatku, pria tampan. Sudah lama menunggu. Hari ini saya saja sibuk, langkah kaki menempel di tanah membuat Anda menunggu lama. Saya langsung jujur. Dia memang orang yang mematikan janji saya, pasangan perjumpaan tersebut. Pasangan perjumpaan yang dipesankan ibu saya. Ternyata membuatku menunggu selama 4 jam. Ini jelas saja mematikan janjiku secara sengaja. Melihat kata, tender dan berakhlak baik, yang dikirim oleh penolong di ponsel. Saya marah naik ke atas. Aku hampir memecahkan ponselnya. Tenang dan berakhlak baik. Berikan orang lain 4 jam. Burung merpati juga disebut baik hati. Baik. Karena kamu benar-benar tidak mau muncul, ya? Jadi hari ini, saya akan memperlihatkan padamu. Apa maksudnya? Penghancuran musuh sebagai balas budi. Aku mengangkat tangan memanggil pelayan. Tanpa berkata satu kata, aku memesan semua 8 hidangan andalan paling mahal di menu. Tidak lama kemudian, semua meja sudah penuh dengan hidangan merpati. Melihat saja sudah meredakan kemarahan. Setelah minum dan makan penuh, saya memukul perut saya. Aku benar-benar berniat menepuk pinggulku lalu berdiri pergi. Menyerahkan tagihan ini yang bernilai setara dengan harga langit. Semua dibiarkan pada wanita yang tidak tepat waktu untuk membayar. Tapi saat itu saja, sebuah bayangan berlari tergesa-gesa keluar dari dapur. Dengan apron yang masih penuh minyak terikat di tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Pandangannya akhirnya jatuh padaku, ia tersenyum dengan wajah penuh permintaan maaf. Pria tampan. Maaf sekali. Di toko itu hanya saya satu-satunya koki. Terlalu sibuk hingga tidak bisa menyentuh tanah. Membuatmu menunggu terlalu lama. Aku terkejut seketika. Karena ia memang pasangan kencan yang telah kurungani menunggu 4 jam di foto tersebut. Aku hanya merasa otak kosong. Seluruh waktu di sekitar saya tiba-tiba henti total. Seolah-olah seseorang memaksa menekan tombol pause dengan keras. Suara tawa dan canda para pelanggan. Suara tabung gelas berdentang. Semua menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Aku menatap keras orang yang ada di depanku. Di dalam foto, dia tersenyum lembut. Dengan alis dan mata melengkungnya. Seperti angin paling hangat di musim semi yang dapat menghilangkan es di hati seseorang. Namun saat ini, rambut kepengkerannya yang tersisa di dahi terendam keringat sehingga tampak tipis dan rapuh. Di pipi yang pucat. Tenggorok hidung masih tergantung satu butir keringat kristal. Seiring napasnya yang terengah-engah bergoyang lembut. Benda itu. Pakaian koki yang seharusnya bersih dan putih. Tertumpah beberapa potongan noda minyak menyilaukan. Jubah yang diikat di pinggangnya tampak lebih berminyak dan berkilau. Matanya masih dipenuhi garis darah merah yang tidak bisa disembunyikan. Namun senyumnya tetap bersih dan tak terduga. Semua ini adalah senjata pembalasan yang saya pilih dengan teliti. Namun kini menjadi penilai atas kesalahan kekanak-kanakanku. Di dalam hati saya mengutuk diri sendiri. Apa yang kamu sebut ini? Tentu saja orang tersebut memiliki kesulitan. Kamu memang baik. Masih berusaha membuat orang lain bangkrut. Pipiku mulai memerah. Sebuah aliran panas mengalir dari dasar leher langsung ke puncak kepala, membuat telinga saya menjadi merah. Kemudian saya membuka mulutku. Ruang tenggorokan terasa seperti menahan sebuah batu. Tidak ada satu kata pun yang dapat saya ucapkan. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Saya adalah pasangan kencan burukmu yang tidak beruntung. Aku telah menunggumu di sini selama 4 jam. Dalam kemarahan, aku memesan hidangan ini.
Berusaha membuatmu bangkrut. Saya mendorong kacamata berserat emas di atas hidung saya dengan kesusahan. Berusaha menyembunyikan kesulitan diri sendiri. Akhirnya, saya mengekspresikan satu kalimat dari sela-sela gigi. Bahkan saya pun tidak mempercayai kata-kata itu. Apakah aku terlalu lapar? Shen Youchu mendengar penjelasan saya. Dia bahkan tidak memiliki sekecil-sekecil rasa ragu. Penyesalan di matanya justru semakin mendalam. Saya benar-benar merasa malu. Hari ini, seorang chef lain dan pekerja kecil di kedai tersebut semua secara mendadak mengundurkan diri. Saya satu-satunya yang benar-benar tidak bisa menanganinya. Dia menunjuk ke hidangan di atas meja. Dengan nada yang tulus, membuat saya merasa sangat malu. Begitu banyak hidangan. Anda tidak bisa memakannya sendiri. Bagaimana kalau saya bungkus untuk Anda? Meskipun ini, saya kirimkan untuk Anda. Untuk menebus pelanggaran janji saya. Perasaan bersalah di hati saya tiba-tiba mencapai puncaknya. Pelanggaran janji. Ternyata, dia masih mengingat bahwa dia tidak sengaja membatalkan. Namun dia terjebak di apron berminyak ini akibat perubahan mendadak di restoran kecil itu. Perasaan hatinya bercampur aduk. Saya, seorang manajer proyek dengan gaji bulanan yang cukup tinggi. Namun seperti anak yang belum dewasa. Mengungkapkan ketidakpuasan sendiri dengan cara paling bodoh. Tidak perlu. Beberapa perawat bersaing mengatakan. Tagihan itu kepada saya. Saya akan membayar semua hidangan di meja ini. Lin, jumlahnya hampir 5.000 yuan. Bagi saya yang gajinya cukup tinggi per bulan. Semuanya tidak seberapa bagi saya. Namun, bagi dia yang menjalankan toko kecil seperti ini. Mungkin itu setara dengan pendapatan beberapa hari. Saya tidak dapat membayangkan. Meminta dia menanggung konsekuensi tak dewasa dari saya. Namun Shen Youchu menggelengkan kepala. Sikapnya sangat tegas, yang tak terpuji. Seperti sudah disepakati. Apa yang saya minta adalah saya sudah melanggar janji terlebih dahulu. Perihal penjajakan, kencan. Sungguh maaf sekali. Mengatakan kepada saya. Anda sudah sampai pukul 4. Saya belum menyelesaikan semua pekerjaan. Telepon saya juga terlupakan di kamar ganti. Kejujurannya membuat saya lebih bersalah. Saya berkata, aku akan membayar. Nada bicara saya juga menjadi keras. Ini sudah bukan masalah uang. Melainkan masalah martabat pria. Saya seorang pria dewasa. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita yang salah paham dengan saya menanggung kesalahan saya? Aku berdiri. Saya hampir merebutnya. Tagihan yang hendak dia ambil di meja depan. Dia berlari cepat menuju kas untuk memindai kode. Aku menyerahkan kode pembayaran ponselku. Suara tidak mengandung sentuhan emosional. Mengikuti. Masih ingin berkata apa. Namun saya dengan cepat membayar. Angka di layar menyakiti mata saya. Juga merobek keyakinan saya. Setelah membayar, saya memalingkan kepala dan menatapnya. Melihat mata yang penuh keteguhan dan penyesalan. Suatu sudut hati saya akhirnya menjadi lunak. Kali ini saya sudah bayar. Lain kali kau ajak lagi. Aku meninggalkan kalimat ini. Tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Melarikan diri hampir memalukan dari tempat ini. Resto yang membuatku kehilangan muka keluar pintu toko. Angin malam berhembus di wajahnya. Aku baru saja menghela napas panjang. Ponsel bergetar sekali. Itu pesan dari Tante Zhang. Xiao Fang, ya? Melihat Yu Chmei. Apakah gadis itu memang sangat lembut dan dermawan? Saat aku menatap 4 kata, lembut, dan dermawan. Namun kali ini sekali-kali tidak ada satupun rasa marah yang muncul. Hanya menjawab 3 kata. Melihat beberapa hari berikutnya. Wajah Shen Youchu yang membawa tetes keringat dan penyesalan. Selalu berputar-putar di depan mataku. Dan mata 2 telinganya yang penuh dengan kapilar darah merah akibat kelelahan. Namun matanya tetap bersinar jernih dan terang. Saya mulai tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran liar saya. Bagaimana dia akan menanganinya sendirian? Seperti toko kecil itu.
Apakah koki yang keluar sementara dan pekerja kecil itu akan kembali? Dia harus bekerja sampai larut malam setiap hari. Alasan apa yang seharusnya saya gunakan untuk menemui dia selanjutnya? Saya adalah seorang manajer proyek yang selalu memperhatikan rencana dan logika. Pertama kali merasa begitu gelisah. Sampai ketika bekerja saya tidak bisa menahan diri untuk kehilangan fokus. Sambil tersenyum pahit di dalam hati. Benar-benar langka. Ternyata saya terganggu oleh seorang gadis yang baru saja saya kenal. Akhirnya pada hari kelima, saya menemukan alasan yang saya anggap sempurna untuk membalas budi. Membalas budi. Ya, hanya saja membalas budi. Hari itu dia ingin memberikanku. Saya tidak mau. Ini sudah dianggap bahwa dia berutang satu kebaikan kepadaku. Saya seharusnya memberi dia kesempatan untuk membalas jasa tersebut. Aku mengemudi dengan lancar dan menemukan restoran bernama Shenjia Xiaochu. Bukan restoran. Restorannya terasa sepi dan dingin. Hanya ada 2 atau 3 meja pelanggan. Shen Youchu memang masih seorang saja. Dia sekaligus koki, juga pelayan, dan juga kasir. Memakai pakaian itu. Seragam koki yang tampak sedikit pucat. Seperti putaran yang tidak pernah letih. Berputar bolak-balik antara dapur dan ruang depan. Aku mencari sudut dan duduk. Dia melihatku tanpa terkejut jelas sekali. Kemudian wajahnya menunjukkan senyum yang agak terkejut. Kamu datang? Agar kamu dapat membalas jasa. Aku berpura-pura santai mengangkat dagu. Bertahan menutupi kecemasannya yang ada di dalam diri. Dia mengelap tangan. Ia melangkah cepat datang. Raut wajahnya menampilkan sedikit rasa malu. Hari ini mau makan apa saja? Aku akan membuat untukmu. Cukup ambil apapun yang kamu kuasai. Dia mengangguk. Ia berbalik masuk ke dapur. Sangat cepat 3 lauk serta 1 sup dibawa ke atas meja. Semua masakan rumah tangga. Namun warnanya, aroma dan rasanya lengkap. Jelas terlihat ia menggunakan sepenuh hati. Saat saya makan, dia duduk di meja sebelah. Sambil memetik sayur. Sambil berbincang dengan saya secara acak. Dia berkata, toko ini diwariskan oleh kakek buyutku. Bisnisnya belum pernah begitu bagus. Namun dia ingin memeliharanya. Dia berkata bahwa dia suka meneliti resep. Para tamu menikmati makanannya dengan senang hati. Dia merasa sangat puas. Sinar matahari menembus tirai tua dan menaburkan pada tubuhnya. Memberinya lapisan cahaya hangat. Saya melihat wajah sampingnya yang menunduk serius memetik sayur. Di dalam hati saya merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kegelisahan selama beberapa hari juga menghilang begitu saja. Saat itulah. Suara yang nyaring memecahkan ketenangan ini. Uangnya apa? Seseorang mengenakan pakaian merek trendy. Tampak seperti pria muda berusia 20-an berjalan masuk dengan santai. Wajahnya agak mirip dengan Shen Youchu. Namun alis dan matanya penuh kegembiraan dan ketidaksabaran. Tubuh Shen Youchu tampak kaku secara jelas. Dia berdiri. Suaranya agak rendah. Shen Hao? Kenapa kamu datang? Aku tiba-tiba datang. Karena tidak punya uang, jadi aku datang saja. Shen Hao dengan penuh keyakinan mengulurkan tangan. Cepat beri aku 2.000 yuan. Aku melihat sepasang aje terbaru. Wajah Shen Youchu menjadi agak pucat. Usaha di toko belum bagus akhir-akhir ini. Tidak banyak mendapatkan uang. Aku tak peduli apakah kamu mendapat atau tidak. Volume Shen Hao tiba-tiba naik tinggi. Membuat tamu di meja sebelah memandangku dengan tajam. Kamu membuka toko sebesar ini, bisa tak punya uang. Kamu memang kikir. Tidak mau memberiku. Matanya menatapku. Berhenti pada diriku. Tatapan matanya dipenuhi dengan Shen dan permusuhan. Yo. Aku bilang, kenapa kamu semakin kikir? Ternyata kamu sedang mencari pria liar. Suara dengannya penuh ironi dan aneh. Seperti jarum racun yang menancap keras ke Shen Youchu. Wajah Shen Youchu. Seketika warna darahnya hilang.
Udara lembab membuat seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang kau katakan? Aku bersayap sayang. Maka siapa dia? Jangan katakan bahwa aku tamu. Kapan tempat ini pernah punya tamu seberhormat itu? Nada Shen Hao penuh dengan gaya. Aku menurunkan sumpit. Tanpa ekspresi memandangnya. Di dalam hatinya dia menggelak dingin. Anak ini memang bayi dewasa yang diperlakukan istimewa. Sangat tak masuk akal. Shen Youchu menekan bibirnya dengan erat. Dada berdenyut hebat. Dia sepertinya tidak ingin membuat situasi menjadi lebih buruk di depan tamu. Ia berjalan cepat menuju loket kas dan membuka laci. Mengambil semua uang tunai yang tersimpan di dalamnya secara acak. Dan menepaskannya ke tangan Shen Hao sekaligus. Cepatlah berjalan. Suara dia memancarkan getaran yang tak dapat ditahan. Shen Hao menimbang uang dalam tangannya, sekitar beberapa ratus yuan. Ia mengerutkan bibirnya. Meskipun tidak puas, tetapi pada akhirnya ia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapku dengan tatapan peringatan sekali. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan puas. Selama seluruh proses, aku tidak mengucapkan satu kata. Tapi tangan yang kuketat di bawah meja telah hanya menggenggam menjadi telak. Kuku-kukuku telah memutih. Aku melihat Shen Youchu berdiri di sana, terpuruk dan kehilangan jiwanya. Melihat bayang-bayang tubuhnya yang tipis. Seolah dapat melihat rantai berat yang terikat padanya. Pada saat itu, perasaan terkejutnya menyentuh jiwaku. Lebih dahsyat daripada ketika malam itu menemukan kebenaran dia tidak menepati janji. Itu adalah perasaan kompleks yang memadukan kemarahan, ketidakberdayaan dan empati mendalam. Gadis ini terlihat tahan banting. Namun kehidupannya ternyata menyimpan luka dalam yang tak terbayangkan. Seperti pusaran tornado yang mengusir segala kegugupan, berteriak pergi. Restoran kembali tenang. Tetapi menjadi keheningan yang membuat terhenti nafas. Pengunjung di meja sebelah menghindar dengan tatapan mata. Saja-saja menyelesaikan pembayaran. Keluar berdiri di tempat, menunduk kepala. Seperti seorang anak yang melakukan kesalahan. Sudah lama. Dia baru perlahan berjalan ke depanku. Suaranya sangat serak. Maaf. Membuatmu terlihat seperti lelucon. Aku menatap mata merahnya. Hatiku merasakan rasa sakit mendadak. Perasaan pedih itu. Seperti sebelumnya, perasaan ini terasa lebih kuat di dalam hatinya. Ini bukan kesalahannya. Dia tidak seharusnya menanggung ini. Dia adalah saudara Anda. Dia mengangguk. Mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Saudara laki-laki saya Shen Hao baru saja lulus dari perguruan tinggi. Baru saja lulus dari perguruan tinggi. Meskipun tidak ada produksi yang membuat hati tenang dan merasa benar untuk menekan diri sendiri sang kakak perempuan. Api tak bernama di dalam hati saya muncul lagi. Namun saya tahu sekarang bukan waktunya meledak. Tidak apa-apa. Saya berusaha membuat suara saya terdengar lembut. Jangan menaruhnya di hati. Saya mulai secara aktif membicarakan pekerjaan saya. Menyebutkan betapa padam kepala dan terombang-ambingnya proyek yang baru saja saya kerjakan. Mengatakan bahwa pemimpin aneh di perusahaan kami sekali lagi mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Saya memanfaatkan semua keterampilan sosial saya yang terbatas. Mencoba mengalihkan perhatiannya. Agar ia dapat melepaskan diri dari situasi memalukan itu. Hasilnya tampak masih baik. Dia perlahan mengangkat kepala. Dia dengan tenang mendengarkan cahaya air di matanya yang perlahan memudar. Dia juga mulai membicarakan tentang toko ini. Membicarakan bagaimana kakeknya dulu mengajarinya membuat masak satu persatu. Katakan, kakeknya memberitahu dia. Membuat masakan sama seperti menjadi manusia. Semua harus dilakukan dengan hati. Tidak boleh memotong kerja dan mengurangi bahan. Bagi dia, toko ini bukan sekadar mata pencaharian. Lebih merupakan keinginan. Sebuah warisan. Saat dia berbicara, mata-matanya kembali bersinar. Itulah cahaya yang menyatukan harapan akan masa depan dengan realitas masa lalunya. Aku menatap cahaya itu. Hati seketika menjadi tenang. Selama cahaya ini masih ada, dia tidak akan dikalahkan begitu saja.
Pada saat itu, suara ponsel yang sangat tajam kembali memecahkan ketenangan singkat ini. Itulah ponsel Shen Youchu. Dia menatap layar panggilan masuk. Wajahnya kembali pucat dalam sekejap. Dia ragu sebentar. Namun dia tetap menjawab telepon. Halo. Suara di pihak telepon ibunya sangat keras. Meskipun terpisah jarak. Saya juga dapat terdengar kabur keluhan dan pertanyaan dari seorang wanita paruh baya. Ada apa kamu? Kenapa hari ini malah diberi Xiao Hao hanya sedikit uang? Teman-temannya semuanya memakai merek terkenal. Berkendara? Kamu yang menjadi kakak, bukankah bisa menolongnya sedikit lebih banyak? Pernafasan Shen Youchu menjadi napas cepat. Dia memegang ponselnya erat-erat. Secara langsung menjadi pucat karena berusaha keras. Mom. Toko benar-benar tidak punya uang lagi. Bisnis bulan ini tidak baik. Dia dengan suara pelan berargumen. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Bukankah kamu akan menemukan solusi? Saudara laki-laki kamu sedang berpacaran. Saatnya memang harus mengeluarkan uang. Tidak boleh kalah dimanapun dibanding orang lain. Kamu harus mentransfer 5.000 yuan kepadanya besok. Saya mendengar tidak ada telepon. Suara di sisi lain penuh dengan ada perintah yang tak dapat diragukan. Itu bukan negosiasi. Ini adalah pemberitahuan yang jelas kepada saya. Melihat tubuh Shen Youchu bergetar sedikit. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Seolah-olah menggunakan seluruh tenaga tubuhnya untuk menahan diri. Ibu, saya benar-benar tidak peduli sama sekali. Besok saya harus melihat telepon kian diputus dengan suara plak. Shen Youchu masih mempertahankan posisi menerima panggilan. Seluruh tubuhnya seperti patung yang tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, sebuah tetesan air mata panas jatuh dari kelopak matanya yang merah. Kemudian, tetesan kedua dan ketiga. Dia tidak dapat menahan diri lagi menutupi wajahnya. Bahunya bergetar kuat. Suara tangisan yang tertahan mengalir keluar dari sela-sela jari-jari. Suara tangis itu penuh dengan rasa tidak adil, ketidakberdayaan dan keputusasaan. Seperti pisau tumpul di hati saya. Menekan satu demi satu. Saya berdiri. Berjalan menuju dia. Mengambil tisu dari saku. Secara diam-diam mengantarnya kepadanya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Karena pada saat itu, setiap kata penghiburan tampak begitu pucat dan lemah. Aku hanya berdiri diam. Di dalam hati pertama kali muncul dorongan yang kuat. Aku ingin melindunginya. Aku ingin menutupi senjata tajam yang datang dari orang tua yang disebut keluarga. Aku ingin dia juga dapat bersikap manja seperti gadis-gadis lain. Bisa bersikap sombong. Tidak perlu begitu susah. Tidak perlu menanggung semuanya. Perasaan asing dan deras ini membuatku sendiri merasa tenang. Aku menyebutnya sakit hati. Keesokan harinya, saya, seakan dipandu oleh sesuatu yang tak jelas, kembali ke dapur kecil keluarga Shen. Aku berkata pada diriku sendiri. Aku tidak merasa tenang. Dia, baru saja kemarin dia menangis begitu sedih. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Mengabaikannya. Apakah perhatianmu ini sedikit berlebihan? Tapi kalau berpikir lagi dan merasa terlalu berlebihan, ya begitu saja. Dia layak. Toko itu masih sepi. Mata Shen Youchu bengkak seperti dua buah kenari. Namun ia tetap sibuk. Hanya gerakan-gerakannya tampak kebas. Saya mengangguk. Duduk di posisi yang akrab. Bersamanya dengan tenang. Kami tidak banyak berkomunikasi. Namun, kehadiran diam kadang lebih kuat daripada kata-kata. Ternyata jam 3 sore. Bayangan yang tak pernah hilang itu muncul kembali. Shen Hao masuk sambil bergoyang memakai pakaian streetwear santainya dari kemarin. Dia bahkan tidak menyapa Chef Shen Yu. Langsung menuju ke loket pembayaran, dia mengetuk uang di atas meja. Ibunya berkata, "Biarkan kamu mentransfer 5.000 kepadaku." Suara dia seperti berbicara kepada mesin ATM. Tubuh Shen Youchu bergetar sebentar. Dia menundukkan kepalanya.
Suaranya lembut seperti garis-garis halus. Aku tidak punya begitu banyak alis seperti Shen Hao. Segera berdiri. Kamu main ini denganku. Ibu tidak bilang padamu melalui telepon kemarin, kan? Kamu ingin berubah pikiran. Dia mendekat langkah demi langkah. Shen Yuchu tampak penuh semangat. Saya memberitahumu. Jika kamu tidak memberi uang ini kepada saya hari ini, Shen Yuchu tidak akan pergi. Aku akan tetap berada di toko Emu saja. Saya lihat bagaimana kamu masih bisa berbisnis. Shen Yuchu terus mundur karena didorong olehnya. Punggungnya menempel pada dinding yang dingin. Tidak ada jalan mundur lagi. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Saat dia bersiap lagi untuk berkompromi dengan meminjam uang atau menunggak kartu kredit. Aku berdiri. Aku berjalan di antara mereka dan memisahkan pandangannya yang menakutkan, Shen Hao. Kamu mau 5.000 yuan, kan? Aku bertanya dengan tenang. Shen Hao terdiam sejenak. Tidak disangka, dia tidak mengira aku akan ikut campur dengannya. Memandang ke atas dan ke bawah padaku. Dengan tatapan sombong. Apa urusanmu denganku? Apakah ini urusan keluarga kita? Saya menggeser kacamata saya. Pandangan di balik lensa itu dingin menusuk tulang. Saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka aplikasi kalkulator. Aku bantu hitung satu pembayaran. Jari-jari saya cepat menekan layar. Aku mengucapkan serangkaian angka. Sewa bulanan toko ini 3.000. Biaya air, listrik, gas dan lain-lain. Minimal 1.005 per bulan. Biaya bahan makanan dihitung berdasarkan arus 300 yuan per hari. Sebulan juga sekitar 5.000 yuan. Ini belum termasuk depresiasi peralatan dan biaya pemeliharaan. Saudari Anda bekerja dari pagi hingga larut malam 1 bulan. Jika menghitung penuh, omsetnya hanya sedikit di atas 10.000 yuan. Setelah mengurangi semua biaya, jumlah yang bisa ia dapatkan per bulan adalah tidak akan melebihi 2.000 yuan. Saya memutar layar ponsel ke arah Shen Hao. Di atasnya jelas ditampilkan hasil perhitungan. 2.000 yuan ini adalah uang makanannya. Itu adalah biaya hidupnya, dan semua penghasilannya. Anda mengambil 800 pekan lalu. Hari ini lagi dibutuhkan 5.000. Dengan apa kamu menganggap suaraku tidak keras? Namun setiap kata seperti paku terpatri di wajah Shen Hao. Wajah Shen Hao berubah dari merah menjadi putih. Kemudian beralih menjadi biru. Dia jelas tidak memikirkan hal ini. Atau sebaliknya, dia tidak pernah merasa pantas untuk memikirkannya. Bagaimana saya mengetahui ini? Semuanya, dia membuka toko saja sudah menghasilkan uang. Dia membela mendapatkan uang dengan cerdik dan rendah hati. Saya menggelak dingin. Suara saya penuh sarkasme. Apakah kamu memandang ini sekadar cara bertahan hidup? Disamakan dengan menghasilkan uang. Kamu sudah menyelesaikan kuliah. Semua anggota tubuh dalam kondisi baik. Memiliki tangan dan kaki. Tidak pergi bekerja. Sebaliknya, seakan seperti kualitas air. Berbaring di atas kakak perempuanmu untuk menyerap darah. Setiap sen yang kamu keluarkan dibayar dengan keringatnya. Sepatu di kakimu yang berharga beberapa ribu dan berdarah. Mungkin ia harus menghabiskan beberapa bulan bekerja keras untuk mendapatkannya. Jika kamu terus seperti ini, toko ini akan tutup bulan depan. Pada saat itu, kamu dan ibumu siap menelan angin barat laut. Kata-kataku seperti pisau tajam. Mengusir semua alasan egois dan megahnya. Menampakkan kebenaran yang paling tidak layak di dalamnya. Bibir Shen Hao gemetar. Tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Di bawah rasa marah akibat malu, dia memukul kepalaku dengan tinju. Tepukan jatuh ke wajahku. Aku mengizinkan kamu ikut campur. Aku tidak melarikan diri. Hanya diam-diam menatapnya. Dalam tatapannya tidak ada sekecil apapun ketakutan. Hanya kemarahan yang dingin, terbakar oleh api. Ketenangan saya justru membuatnya merasa khawatir. Tangan itu berhenti di tempat kurang dari 1 sentimeter dari hidungku. Dia menatapku. Sepertinya menatap seorang makhluk aneh. Akhirnya dia menarik tangan dengan kesal. Dia mengutak dengan nada tidak bersih. Dia melangkah kelabu-kelabu di sepanjang restoran,
Kemudian kembali tertimpa keheningan. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Tidak hanya ada sedikit cahaya bersinar yang belum pernah saya lihat. Itu rasa terima kasih. Itu keheranan. Dan juga merupakan rasa aman yang jarang dirasakan setelah dibebani perlindungan orang lain. Ini pertama kalinya seseorang berdiri untuknya. Ini juga pertama kali saya menghadapi seorang wanita yang belum saya kenal lebih dari seminggu. Menghadapi secara langsung seorang dewasa yang bertindak seperti bayi. Saya menoleh dan tersenyum padanya. Sepertinya adikmu ini kurang pintar dalam matematika. Kekalahan Shen Hao tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, seolah-olah menumbuk sarang lebah. Sebuah balas dendam yang lebih kejam. Secara diam-diam sedang terbentuk. Hatiku sedikit tidak tenang. Aku selalu merasa bahwa anak itu tidak akan berhenti begitu saja. Tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan cara yang sangat kejam. Dalam hati berbisik. Ternyata, menangani orang seperti ini tidak boleh terlalu lembut. 2 hari kemudian, Shen Youchu menelepon saya. Suaranya membawa nada tangisan. Fang Yuan, kamu punya waktu sekarang? Ada kejadian di toko. Hatiku menjadi berat. Segera menaruh pekerjaan yang sedang dikerjakan. Mengemudi menuju rumah kecil Shen, masih belum sampai di pintu gerai. Aku langsung melihat beberapa pelanggan berkumpul di pintu gerai. Menunjuk-menunjuk kepada Shen Youchu. Ibu pemilik, kamu ini tidak otentik. Kami semua adalah pelanggan lama. Bagaimana kamu bisa menggunakan barang yang tidak bersih? Ya, sudah diungkap online. Berita bahwa hidanganmu mengandung serangga. Dapur belakangnya begitu kotor sampai tak dapat dibersihkan. Shen Youchu mengenakan apron berdiri di pintu gerbang toko. Wajahnya pucat seperti kertas. Berusaha keras menjelaskan. Tidak begitu. Pak Wang mengerti kalian. Percayalah padaku. Makanan saya pasti bersih. Saya setiap hari langsung pergi ke pasar sayur. Memilih bahan makanan paling segar. Dapur juga dibersihkan setiap hari. Namun penjelasannya, di hadapan tuduhan yang berbukti kuat, ia terasa sangat lemah. Saya menekan diri ke dalam kerumunan dan melindunginya di belakang. Apa yang terjadi? Shen Youchu melihat saya seolah-olah menemukan penyelamat. Air mata segera mengalir keluar. Dia menyerahkan ponselnya kepadaku. Di layar ada sebuah restoran terkenal lokal. Membuat ulasan tentang halaman. Sejumlah puluhan ulasan negatif muncul dalam satu malam. Semua kritik. Pedagang tidak bermoral. Di dalam hidangan luar seekor serangga hijau, membuat saya merasa tidak enak dan muntah. Kondisi kebersihan sangat meragukan. Semua orang jarang datang, hanya ada komentar negatif. Sikap pelayanan sangat buruk. Pemilik wanita itu tampak seperti perempuan yang marah, menahan wajahnya. Apakah dia masih berutang kepada saya? Rasa hidangan juga biasa. Tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Kritik buruk sepenuh hati. Menunggu setengah jam sebelum makanannya disajikan. Mendorong sekali. Namun tetap tidak sabar. Mengaku sebagai seni warisan keluarga. Saya rasa itu adalah kesombongan turun-temurun. Setiap komentar disertai. Tidak tahu dari mana gambar buram namun sangat memprovokasi tersebut ditemukan. Ada yang memperlihatkan kutu sayur dalam kloseap. Ada juga sudut dapur yang tampak penuh minyak dan kotoran. Semua ulasan negatif ini dipublikasikan pada malam hari kemarin. Toko kecil itu sudah tidak menguntungkan. Dukungan utama berasal dari nama baik tetangga dan beberapa pelanggan lama. Ulasan negatif yang kejam ini menjadi pukulan fatal bagi restoran kecil Shenjia. Shen Youchu panik sampai saya berputar-putar. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu. Sebenarnya saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia berbisik-bisik sendiri. Hampir runtuh. Saya memegang bahunya. Memaksa dia menatap mataku. Tenangkan dirimu. Suara saya tidak berisik. Namun mengandung tenaga yang menstabilkan. Saya mengambil ponsel pribadi saya. Bergerak cepat menelusuri ulasan buruk tersebut. Lihat, semua akun ini baru terdaftar. Tingkatnya sangat rendah.
Selain memberi Anda penilaian buruk, tidak ada aktivitas lain. Waktu publikasinya berbeda kurang dari 1 jam. Meskipun alamat IP menggunakan proxy, namun beberapa tetap muncul di area yang sama. Ini bukan penilaian pelanggan biasa. Ini adalah penyebaran spam massal dengan niat jahat yang terencana. Saya tenang menganalisis dan terus menunjukkan kecurigaan tersebut kepadanya. Terdiam mendengar, pikirannya yang berantakan perlahan-lahan menjadi jelas. Ya, Shen Hao. Dia gemetar saat mengucapkan nama itu. Selain dia, saya tidak dapat membayangkan ada orang lain selain dia yang tidak punya uang. Jadi gunakan cara ini yang licik untuk menghancurkan suara kakak saudaranya. Perilaku seperti ini tidak lagi menjadi keburukan bayi raksasa yang bersamaan. Amarahku di dalam hati berdebur. Namun saya tahu, kemarahan saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Pertanyaan pelanggan lama. Opini di internet seperti 2 gunung besar menekan tubuh Shen Youchu. Dia tak bisa membela diri dengan kata-kata. Saya melihat mata dia yang penuh ketidakberdayaan dan kepanikan, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku memegang tangannya yang dingin. Nada bicara saya tegas dan tak dapat disangkal. Serahkanlah kepada saya. Karena dia suka bermain online. Jadi aku akan menemani dia sampai akhir. Saya berjanji akan membuat kedatanganmu lebih baik daripada sebelumnya. Ini bukan sekadar kenyamanan kosong. Ini merupakan komitmen saya padanya. Bidang tempur saya mungkin tidak berada di dapur. Namun di medan perang tanpa asap ini, yang terletak pada internet, saya belum pernah kalah. Saya meminta Shen Youchu tutup toko sejenak selama 1 hari. Dia perlu beristirahat. Ia juga membutuhkan waktu bagi saya untuk menyiapkan serangan balasan yang dramatis. Saya membawanya ke rumahku. Sebuah apartemen 2 kamar yang bersih dan teratur namun tidak terlalu ramai. Ini pertama kalinya dia memasuki ruang pribadi saya. Dia agak canggung. Dia duduk di sofa. Tangan keduanya erat memegang gelas air. Saya tidak terburu-buru memulai pekerjaan. Namun saya masuk ke dapur. Saya memeriksa semua kotak dan lemari untuk menemukan beberapa jiao beku. Makan dulu. Saya menyajikan jiao rebus ke depannya. Dia melihat jiao panas di mangkuknya. Lingkar mata merah lagi. Tampilan wajahnya yang terkesan tersiksa membuat hatiku merasa seolah ada 1 mangkuk lagi. Setelah makan, saya membuka laptop saya. Itulah saat memulai rencanaku. Aku ingin kamu melakukan 1 hal sekarang. Pergi ke dapur dan masak hidangan andalanmu. Dari menyiapkan bahan hingga memasaknya. Kemudian keluar panci dan menyajikannya. Lakukan secara utuh 1 kali. Saya akan merekam seluruh prosesnya. Dia meskipun tidak mengerti. Namun dia tetap mengangguk. Diam-diam masuk ke dapur saya yang hampir tidak menyalakan api. Ponsel rumahku menekan tombol rekam. Di dalam kamera, Shen Youchu mulai memproses bahan makanan. Gerakannya memiliki keindahan seperti aliran awan. Ketelitian saat mencuci sayur. Cara memotong sayur. Kecermatan dalam penggilingan pisau dan kombinasi ahli resep yang terampil. Pandangannya penuh fokus dan ketulusan. Seolah-olah memperlakukan sebuah karya seni. Saat minyak biji kedelai dituangkan ke dalam wajan dan mengeluarkan suara zila, semua aura tubuhnya berubah. Tidak lagi menjadi gadis kecil yang memalingkan kepala dan murung karena diperlakukan buruk oleh keluarga. Melainkan seorang ratu yang memiliki kendali absolut atas wilayahnya sendiri. Panci, mangkuk, sendok, dan peralatan masak lainnya seakan hidup di tangan beliau. Setiap kali memutar pertarungkan. Setiap kali memalingkan sendok penuh dengan rasa kekuatan dan ritme. Aku merekam dengan tenang. Tetapi hatiku terdampak secara mendalam. Aku menghela napas di dalam hati. Inilah dia yang sejati. Seorang jenius yang cahayanya tertutupi oleh asap minyak dan urusan kecil. Perekaman video koki selesai. Saya langsung mulai mengedit. Saya tidak menambahkan efek-efek mencolok. Hanya menggunakan kamera paling nyata disertai musik piano yang tenang namun tegar. Fokus video adalah ketika dia memproses bahan makanan. Tangan bersih itu di dapur. Hanya papan yang tertata dengan rapi. Ia memperhatikan setiap detail pada setiap proses. Selanjutnya,
Saya membuka sebuah dokumen. Mulai menulis naskah. Jari-jari saya menari di atas keyboard. Pada hari-hari itu, semua pengamatan saya terhadapnya, semua perasaannya terwujud menjadi tulisan. Saya tidak mencoba memaksakan kesedihan. Hanya menyatakan fakta. Saya memotong rekaman CCTV saat Shen berkelahi di toko. Menyembunyikan wajahnya. Hanya mempertahankan sikap sombongnya. Dan ketidakberdayaan Shen Youchu. Saya membuat analisis teknis tentang kritik jahat tersebut menjadi grafik yang jelas. Terakhir, saya menggabungkan materi yang telah dikumpulkan. Semua analisis gambar. Grafik tersebut semuanya diintegrasikan ke dalam satu tulisan panjang. Saya menulis judul yang cukup memukau mata untuk tulisan panjang ini. Saya berusia 24 tahun. Aku akan menelan satu tetes darah terakhirku ke dalam keluarga yang ingin kuhapus. Di akhir tulisan, aku menulis, Anda dapat meragukan pengalamannya. Tetapi harap jangan menghina keterampilan dan pribadinya. Besok restoran kecil keluarga Shen akan buka seperti biasa. Kami tidak memohon simpati. Hanya menunggu penilaian yang adil. Semua pelanggan yang datang ke toko dapat masuk dapur secara gratis untuk melihat. Apakah bersih atau tidak? Berusaha atau tidak? Silakan kalian lihat dengan mata kepala sendiri. Setelah selesai semua ini, sudah larut malam. Saya memanfaatkan semua jaringan yang saya bangun di tempat kerja. Menghubungi beberapa pelaku kuliner lokal berpengaruh. Saat mengunjungi toko, saya tidak membayar mereka. Hanya menerbitkan artikel ini saja. Saya percaya cerita ini sudah memiliki kekuatan yang cukup. Chef Shen Yu sudah terbaring di sofa dan tertidur. Di bulu mata panjangnya masih tergantung bekas air mata. Aku perlahan menutupi dia dengan selimut. Melihat teratai dia, aku menekan tombol publikasi. Koki kanan, jangan takut. Langit sudah cepat terang. Api opini sudah dinyalakan. Selanjutnya biarkan dia membakar lebih keras lagi. Aku meremehkan ledakan postingan ini. Pagi hari berikutnya, telepon saya dibombardir dengan berbagai bunyi notifikasi hingga hampir tidak dapat berfungsi. Tulisan panjang itu menjadi viral dalam semalam. Dia dibagikan secara liar oleh berbagai media lokal dan akun publikasi. Jumlah pembaca melewati 100.000. Di kolom komentar adalah kemarahan dan dukungan yang berderak seperti gempuran ombak. Bikin saya marah. Apa ini keluarga vampir? Aku prihatin dengan adik kakak perempuan itu. Hanya seorang bayi raksasa yang masih menyusu. Masih ada contoh ibu yang lebih memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan. Di mana kamu mengambil tangkapan layar dari dapur kecil keluarga Shen ini? Besok saya akan pergi untuk mendukung. Tidak hanya makan, juga harus mengunjungi dapur belakang. Toko kecil yang hidup dari keterampilan memasak seperti ini sangat tidak mudah. Tidak boleh memberi kesempatan bagi para troll online untuk menang. Opini publik akan terbalik sepenuhnya. Shen Hao dan kritik buruknya yang canggung. Di hadapan ribuan suara menjadi badut kecil yang menggelitik. Ketika saya menyerahkan ponsel kepada Shen Youchu yang baru saja terjaga. Dia menatap barisan panjang di layar yang bergulir. Seluruh tubuhnya menjadi bodoh. Dia membaca satu persatu kata-kata kebaikan dan dorongan dari orang asing itu. Air matanya kembali mengalir sekali lagi. Tapi kali ini air mata tersebut berasal dari rasa terharu. Dan juga air mata yang melampiaskan ketidakadilan yang dirasakan. Dia menoleh ke atas melihatku dengan suara tersedak. Terima kasih. Jangan dulu bersyukur. Saya menggelak sebentar. Pertempuran berat masih di depan. Kamu akan sangat sibuk hari ini. Ramalan saya telah terwujud. Jam 10:30 pagi belum waktunya makan. Di pintu kecil restoran keluarga Shen sudah menumpuk antrian panjang. Orang-orang datang dari semua penjuru kota. Ada yang hanya melihat postingan. Orang muda yang datang secara khusus. Ada pula tetangga yang tinggal di sekitar dan sudah lama ingin mencoba. Ada pula yang datang dengan pandangan skeptis, siap mencari masalah, yaitu blogger peninjau restoran Shen Youchu. Melihat deretan antrean di luar pintu. Tangan gugup berkeringat. Saya memukul pundaknya. Jangan takut.
Sama seperti biasa, cukup duduk saja. Tugas lainnya serahkan pada saya. Saya melepas jaket dan mengangkat lengan. Dengan sukarela menjadi pelayan restoran. Selamat datang, pelanggan, di Shenjia Xiaochu. Saya berdiri di pintu masuk sambil memegang klakson sederhana yang dibuat sementara dan berteriak. Hari ini banyak orang sehingga layanan tidak cukup baik. Mohon pengertiannya. Saya menunggu di sisi belakang dapur. Kelompok 5 orang. Mohon tetap tenang. Saya mengatur kerumunan. Mengarahkan aliran pengunjung. Juga bertanggung jawab atas pemesanan dan kasir. Saya seorang manajer proyek dengan sedikit kecemasan sosial. Saat ini ternyata seperti seorang manajer lobi berpengalaman yang menguasai segala sesuatunya dengan mudah. Di dalam hati bercanda pada diri sendiri. Ternyata potensi manusia memang tak terbatas. Karena dia, ketakutan sosialnya kini bisa diobati. Sementara Shen Youchu, setelah kegugupan pertama, dengan cepat masuk ke dalam kondisi. Dia di dapur mengangkat keringat seperti hujan. Berbagai hidangan yang indah muncul dari tangan dia. Setelah tamu-tamu selesai berkunjung, dapur belakang memuji tanpa henti. Terlalu bersih. Lebih bersih daripada dapur kami. Pemiliknya memang ahli memegang pisau. Potongan kentang itu teriris seperti rambut yang ditarik. Bahan-bahannya semuanya segar. Saya sendiri menyaksikan ulasan negatif sebelumnya hancur begitu saja. Pelanggan yang menikmati hidangan tersebut benar-benar dikalahkan oleh keahlian Shen Youchu. Rasanya enak. Itulah rasa rumah tangga sejati. Seperti masakan nenek saya. Daging panggang merah itu berlemak namun tidak berminyak. Melebur di mulut begitu saja. Hebat. Ulasan positif mengalir deras di restoran. Kami berdua sibuk sejak pagi hingga memandu keluar pada jam 10 malam. Baru setelah meja terakhir, para tamu akhirnya dapat bernapas lega. Begitu lelah sehingga langsung terhuyung duduk di kursi. Bahkan satu jari pun tidak ingin bergerak. Aku juga kelelahan banget. Sepertinya 1 tahun percakapan sudah selesai di hari ini. Kami saling memandang dan tersenyum. Lelah. Namun sangat puas. Aku lapar. Dia berdiri. Berjalan kembali ke dapur. Setelah setengah jam, dia menghidangkan mangkuk mie panas beruap. Bukan mie yang dimaksudkan untuk tamu dengan 2 telur goreng kuning di atasnya. Ada juga beberapa sayuran hijau muda. Dia mendorong mie tersebut ke depanku. Terima kasih hari ini. Ini hanya cahaya lampu kemasan yang diciptakan khusus untukmu. Matanya bersinar dengan luar biasa. Aku memandangnya dan jantungnya berdetak menuruni 1 baris. Pada saat itu, aku jelas menyadari. Aku benar-benar gagal sepenuhnya. Mengambil sumpit dengan rapi. Mie disajikan melalui sumpit masuk ke mulut. Mie terasa keras. Kaldu lezat. Ini adalah mie terbaik yang pernah saya makan dalam hidup ini. Suatu jenis perasaan yang dinamakan manis. Di sela kesibukan dan kelelahan. Berfermentasi perlahan. Cepat meningkat suhunya. Ternyata ini adalah rasa yang membuat hati berdebar. Kenaikan popularitas restoran viral. Memberi nama dan keuntungan. Dan juga menimbulkan serigala yang lebih serakah. Kami baru stabil selama beberapa hari saja. Keinginan jahat yang dulu terkalahkan itu kembali muncul. Secara diam-diam di dalam pikirannya. Memang pohon besar menarik angin. Orang-orang ini tidak akan pernah puas. Pada tengah hari itu. Inilah saat paling sibuk di toko. 2 orang tak terduga masuk tanpa diundang. Ibu Shen menarik Shen Hao satu persatu dengan sikap yang mengerikan. Ibu Shen mengganti nada keluhan biasa-biasa saja. Di wajahnya menumpuk senyum palsu. Suara itu cukup keras sehingga seluruh restoran bisa mendengarnya. Ah! Anakku yang baik sekarang sungguh menakjubkan. Bisnisnya sangat bagus. Mengapa dia tidak memberitahu rumah sekalipun? Dia sambil berkata. Sambil mendorong pelanggan yang sedang berbaris keluar. Langsung berjalan menuju kasir. Shen Youzuo yang sedang sibuk menghitung uang. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Wajahnya seketika berubah pucat. Semua mata tamu berserakan meninjau kepadanya. Penuh rasa ingin tahu dan penjelajahan.
Banyak orang telah melihat kehebatan keluarga ini di postingan itu. Shen Hao menyembunyikan pandangannya di balik ibu bersamanya. Namun ketika ia melihat restoran penuh tempat, ketamakan yang terpancar dari matanya. Namun tetap tak terhentikan. "Mom, kamu kenapa datang?" Suara Shen Youchu sangat pelan. Bersama sedikit kesibukan di toko balon. Kita, apakah kita bisa bicarakan lagi malam ini setelah pulang? Apa saja yang kamu katakan di rumah, itu tidak bisa diucapkan di sini. Ibu Shen langsung menarik wajahnya. Suara menjadi tajam. Sekarang kamu adalah pemilik restoran selebriti. Tak menganggap rendah kami yang kerabat miskin, bukan? Aku memberitahumu. Shen Youchu. Toko ini dimiliki oleh keluarga Shen kami. Itu ditinggalkan oleh kakekmu. Uang yang kamu hasilkan di sana semuanya uang keluarga Shen saya. Kata-katanya seperti bom yang meledak di restoran. Para pelanggan berdiskusi satu sama lain. Mereka saling menunjuk. Ini adalah ibu yang disebut di postingan itu. Melihat sikapnya, sepertinya datang untuk meminta uang. Ibu Shen sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Hari ini dia datang hanya untuk menabrak muka. Dia melihat saya keluar dari dapur belakang. Dia bahkan memfokuskan serangan padaku. Selain itu, kamu orang luar ini setiap hari mengganggu putri saya. Apa maksudnya? Apakah kamu mengajak dia untuk tidak mengenal ayah dan ibunya? Aku menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa. Hanya makna dalam tatapannya membuat dia secara otomatis mundur setengah langkah. Shen Hao menyadari bahwa ibunya mendukungnya, jadi keberaniannya pun meningkat. Dia menampar meja. Dia berteriak kepada Shen Youchu. Mengucap selamat tinggal tanpa omong kosong. Ibu saya bilang, memberikan saya 200.000. Saya ingin membeli mobil. Jika tidak, kita akan datang ke toko Anda setiap hari. Saya lihat siapa lagi yang mau datang makan. 200.000 singa membuka mulut lebar. Mereka menganggap Shen Youchu sebagai Yin Hao yang dapat menukar dana secara tak terbatas. Shen Youchu begitu marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Bibirnya memutih. Aku tidak punya 220.000. Tanpa bisnis sebaik milikmu, tak dapat menghasilkan beberapa ribu per hari. Kenapa pura-pura miskin? Ibu Shen tak tergoyahkan. Dia melihat Shen Youchu tidak setuju. Tiba-tiba dia duduk di lantai dan mulai marah-marah sambil berguling. Wah! Tidak ada lagi keadilan. Semua cepat lihat ya. Wanita yang saya rawat dengan susah payah. Sekarang sudah kaya. Jadi dia tidak mengakui saya sebagai ibunya. Dia lebih memilih memberi uang kepada orang luar. Dan juga tidak mau membeli mobil untuk adiknya. Mengapa hidupku ini begitu pahit? Dia sambil menangis teriakan. Dan memukul tanah. Menampilkan seorang wanita kasar yang tidak masuk akal dengan sangat jelas. Di restoran itu segera berantakan menjadi satu kerusuhan. Ada beberapa pelanggan yang menyaksikan kehebohan. Ada pelanggan lain yang mencoba meyakinkan. Sementara ada tamu lain yang tidak tahan dengan gangguan tersebut. Mereka langsung berdiri dan pergi. Berdiri di tengah kekacauan. Wajahnya pucat. Bergetar seakan-akan runtuh. Dia menatap ibu yang sedang berkelahi di lantai. Melihat adik yang tampak puas. Melihat mata-mata yang menonton dengan antusias. Dunia dengannya seolah hancur pada saat itu. Saya melangkah cepat ke sisinya. Menyokong tubuhnya yang goyah. Amarah di dalam hati hampir meledak. Pasangan ibu dan anak ini benar-benar tak malu sampai batas akhir. Namun mereka bahkan ingin menghancurkan satu-satunya harapan yang baru saja dilihat oleh Shen Youchu dengan tangan mereka sendiri. Saya menatap wajah buruk Ibu Shen. Menyatakan satu persatu kata. Toko ini tampak seperti, namun bukan milik keluarga Shen. Siapa sebenarnya pemiliknya? Kami akan segera mengetahuinya. Kata-kataku membuat suara tangisan Ibu Shen terhenti sebentar. Dia menampilkan sedikit kekhawatiran yang tak mudah terlihat. Dan sedikit ketakutan itu. Saya tangkap dengan tepat. Di dalam pasti ada tipu muslihat. Setelah mengusir kedua dewa penyakit itu, ruang restoran menjadi berantakan.
Dalam keadaan terpuruk mengatur ulang tempat makan tanpa berkata satupun. Saya berjalan ke sisinya. Berbisik saya bertanya. Reaksi tadi sangat tidak normal. Apa yang harus saya lakukan? Dia menatap saya dengan bingung. Mereka memang akan datang tiap hari mengganggu lalu melaporkan ke polisi. Saya menyebutkan cara paling langsung. Dia menggelengkan kepalanya. Di bawah matanya penuh rasa sakit dan perjuangan. Itu ibuku? Saudara laki-laki saya secara keturunan. Itu rantai terberat baginya. Saya mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam. Berpikir ulang. Pikirkan dengan cermat. Toko ini? Bagaimana kakekmu meninggalkannya kepadamu pada masa lalu? Apakah ada dokumen atau wasiat atau sejenisnya yang ditinggalkan? Potret saya satu kilatan petir. Membelah ingatannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berseri seketika cahaya. Kotak itu memiliki satu kotak. Dia berkata dengan antusias. Ketika kakek saya meninggal, ia memberi saya sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kata bahwa itu dikhususkan sebagai hadiah pernikahan bagi saya. Aku akan menyimpannya dengan baik. Kemudian, di mana kotak itu? Aku menanyakan lagi, namun cahaya dia menjadi redup kembali. Kemudian ibuku mengatakan bahwa dia menjaga untukku. Lalu aku tidak pernah melihatnya lagi. Kebenaran sudah jelas terungkap. Di dalam kotak itu pasti ada bukti kunci yang dapat menentukan kepemilikan toko ini. Sedangkan Ibu Shen jelas mengetahui apa isinya. Di mana rumah asalmu? Kita sekarang saja pergi. Namun ibu saya dan mereka di rumah membuat keributan pada tengah hari. Sekarang pasti lelah. Atau sedang beristirahat. Atau makan di luar sambil merayakan. Ini adalah peluang terbaik kita. Keputusan tegas saya membuatnya tidak lagi ragu. Mengangguk. Kami segera menutup pintu toko. Menunggang mobil menuju kota tua berjarak puluhan kilometer. Itu adalah gedung perumahan tua. Di lorongnya penuh barang-barang berantakan. Udara dipenuhi aroma lembab. Shen Youchu menggunakan kunci untuk membuka pintu rumah. Seberkas aroma yang akrab, menekan napasnya datang melanda. Tidak ada yang sedang di rumah, cepatlah mencari. Kami seperti dua pencuri yang menyusup ke wilayah terlarang. Memulai pencarian yang tegang. Shen Youchu mengandalkan ingatannya di ruang tamu. Ruang tidur. Tidak ada laci penyimpanan. Tatapan saya kemudian terfokus pada balkon yang penuh tumpukan barang. Di sana ada satu tempat yang paling mudah diabaikan. Juga tempat yang paling cocok untuk menyimpan barang. Satu tumpukan di sudut. Kotak kayu tua yang penuh debu. Saya berjalan ke sana dan membuka kotak tersebut, isinya penuh pakaian lama serta barang-barang berantakan. Saya perlahan-lahan mengeluarkan barang-barangnya. Sampai ujung bawah kotak, jari saya menyentuh sebuah benda keras dan dingin. Saya mengeluarkannya. Itu adalah kotak kayu merah berukuran telapak tangan dengan pola sederhana. Di atasnya tergantung sebuah kunci tembaga kecil. Apakah ini? Shen Youchu, ketika melihat kotak itu, suara kegembiraannya bergemerincing. Iya, kunci ini sangat tua. Aku dulu. Menggunakan obeng kecil. Dibuka dengan sangat mudah. Membuka kotak. Di bagian atas terdapat sebuah buku berwarna merah gelap. Sertifikat kepemilikan Rumah Republik Rakyat Tiongkok. Saya membuka buku catatan. Di kolom pemilik rumah, 3 karakter tertulis dengan jelas. Di bawahnya juga ada surat kuning menguning dan sebuah pemutar rekaman kecil. Membuka dengan tangan gemetar. Surat itu ditulis oleh kakek buyutnya untuknya. Ingatannya sudah agak kabur. Namun cinta yang dalam itu terasa kuat. Yang paling membuatku khawatir adalah toko ini milikmu. Selain itu, keahlian kakek buyut. Itu adalah keterampilan yang disediakan bagi kamu agar dapat menetap dan bertahan. Tidak boleh jatuh di tangan mereka yang hanya tahu mengambil. Sampai kebaikanmu. Harus membawa sedikit ketajaman. Tidak seorang pun dapat merebut apa yang milikmu. Pada akhir surat, kakek buyut menulis. Di dalam perekam ada kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Ketika kamu merasa paling tidak berdaya.
Buka saja itu. Shen Youchu menutup mulutnya, air mata mengalir seperti hujan. Itulah garis pertahanan yang dibangun kakeknya menggunakan kebijaksanaan terakhirnya. Saya memegang sertifikat properti itu. Sebuah rasa keyakinan tanpa pernah dirasakan muncul dalam hatiku. Semua bukti sudah terkumpul, saatnya menunjukkan kebenaran telah tiba. Kami membawa bukti kuat kembali ke restoran kecil keluarga Shen. Ibu Shen dan Shen Hao memang datang lagi. Kali ini, mereka bahkan membawa beberapa kerabat. Di dalam toko, dia berteriak keras. Membuat beberapa pelanggan yang tersisa terkejut dan pergi. Melihat kami kembali, Ibu Shen langsung melompat dari kursi. Dengan kedua tangan di pinggang. Kemana kamu pergi? Sudah menyiapkan 200.000? Shen Hao kemudian menghadap pengawas. Dengan bangga melihat kami. Tidak berbicara. Dia hanya diam-diam berjalan ke tengah restoran. Tatapannya sangat tenang. Ketenangan ini membuat Ibu Shen merasa sedikit cemas. Apa yang Anda lihat? Mengapa Anda bicara kepada saya? Saya berjalan ke samping. Mengangkat surat kepemilikan rumah yang saya pegang tinggi-tinggi. Melihat semua orang, suaraku tidak berisik. Namun segera menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, pemilik sertifikat properti dari wajah Shen Mu berubah pucat secara tiba-tiba. Dia gemetar bibirnya sambil menunjuk saya. Kamu kau omong kosong. Ini palsu. Palsu. Aku menertawakan dingin. Kertas putih huruf hitam. Tegas dan lengkap. Anda dapat membawanya ke kantor perumahan manapun untuk memeriksa keaslian. Toko ini secara hukum tidak ada hubungan sama sekali dengan kalian. Juga panik. Dia melompat maju ingin merebut sertifikat properti. Saya memutar tubuh, menghindari dan melindungi Shen Yuochu di belakang. Merebut juga tidak berguna. Ini adalah harta milik Shen Yuochu. Beberapa kerabat yang dipanggil untuk memberi semangat. Mereka semua saling memandang ketika melihat sertifikat properti. Tidak berani lagi bersuara. Ibu Shen menyadari situasi tidak baik. Sekali lagi, menyiapkan trik lama. Duduk di lantai menjerit. Aku tidak mempedulikan apakah dia putriku. Yang miliknya adalah milikku, dia tidak tersenyum. Shen Youchu menatapnya. Dalam matanya tidak ada lagi ketakutan dan perjuangan masa lalu. Hanya tersisa kekecewaan dingin. Dia mengambil rekaman kecil itu dari tanganku. Menekan tombol putar. Suara tua dan lembut keluar dari pemutar rekaman. Gema yang jelas terasa di setiap sudut restoran. Rai Chu adalah kakekmu. Kakek mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Ada beberapa hal yang harus aku sampaikan padamu lebih dulu. Ibumu selalu memihak pada saudara laki-lakimu sejak kecil. Kakek sudah menyadari hal ini. Saya khawatir keluarga ini tidak akan bisa diandalkan lagi ke depannya. Ingatlah bahwa toko ini milikmu. Keterampilanmu juga milikmu. Siapapun yang berani bersaing denganmu, kamu akan bersama mereka semua. Jangan takut. Kakek di surga memandangmu. Kamu adalah anak yang baik. Layak memiliki kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan mereka menundukkanmu. Isi rekaman tidak panjang. Namun setiap kata seperti palu berat. Memukul keras di hati Ibu Shen dan Shen Hao. Itulah suara orang tua yang paling mereka hormati sekaligus takuti. Ini merupakan bukti tak terbantahkan bagi mereka. Dan juga bukti besi yang tidak dapat mereka tolak. Suara tangisan Ibu Shen tiba-tiba berhenti. Dia duduk di atas tanah dengan wajah kosong seperti abu mati. Wajah Shen Hao menjadi merah seketika. Kemudian putih. Rasa malu. Marah. Tidak bersedia. Berbagai emosi saling terjalin bersama. Buat dia terlihat seperti badut konyol. Tetangga dan orang-orang di sekitar semakin berkumpul. Menunjuk dan mengkritik mereka. Semua kebohongan. Semua keserakahan. Semua perhitungan telah terbongkar sepenuhnya pada saat itu. Terungkap di bawah sinar terang. Mereka kehilangan muka secara total. Shen Youchu mematikan rekaman. Dia menatap ibunya dan adiknya. Pandangan mata yang tenang seperti kolam air mati.
Mulai hari ini, toko ini tidak lagi berhubungan dengan kalian. Sejak kalian tidak menerima 1 sen pun. Juga mohon jangan datang lagi mengganggu hidupku. Setelah ia selesai berbicara, belok ke belakang. Tidak lagi menatap mereka sekali. Itu adalah sebuah perpisahan tegas dan lengkap. Sinar matahari masuk dari luar pintu. Dia diberi lapisan kontur berwarna emas. Saya tahu mulai saat ini, gadis yang terikat oleh keluarga asalnya sudah mati. Yang berdiri di depan saya adalah seseorang yang terpuruk. Shen Youchu yang hancur menjadi baru. Setelah pertarungan epik itu, dunia akhirnya bersih. Ibu Shen dan Shen Hao melarikan diri dari restoran dengan canggung di tengah sorotan orang banyak. Sejak itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Kadang-kadang ada yang bertanya. Juga hanya bersikap tenang. Mengatakan, takdirnya sudah habis. Tidak ada lagi beban di belakang. Mengalokasikan semua energinya ke dalam pengelolaan restoran. Dia menggunakan uang yang dihasilkan selama waktu itu. Membuat ulang dapur kecil keluarga Shen. Dinding lama dicat ulang. Mengganti lampu terang dan meja kursi yang nyaman. Kamar belakang juga diperluas. Menambahkan peralatan yang lebih profesional. Dia tidak lagi bertarung sendirinya. Menyewa 2 koki asisten yang rajin dan 1 pelayan cerdik. Nama restorannya juga diubah menjadi Huge Private Kitchen. Saat melihat tanda baru tergantung, dia menoleh kembali dan tersenyum pada saya seperti seorang anak. Hatiku di saat itu dipenuhi perasaan bahagia yang penuh. Yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa senang secara tersembunyi. Ternyata menempatkan seseorang di hati adalah perasaan seperti ini. Ibu Zhang mendengar tentang urus kami. Secara khusus membawa 1 keranjang buah ke toko untuk menyapa. Dia memegang tangan kami berdua sambil tertawa sampai wajahnya tak dapat berhenti tersenyum. Ah iya? Saya pada awalnya bilang saja. Kalian berdua memang punya nasib. Sebagai penengah ini memang layak. Dia melihat restoran yang tampak baru lagi serta Shen Youchu yang berseri. Terharu melimpah. Xiao Fang. Kamu memang anak yang baik. Yang bisa Anda temui adalah keberuntungan baginya. Saya menatap Shen Youchu di samping saya. Dia sedang mengenakan apron. Ia berada di pintu belakang dapur memandu karyawan baru. Matahari bersinar pada wajahnya. Percaya diri dan tenang, loh. Saya rasa dapat bertemu dengannya adalah keberuntungan bagi saya. Dia membuat saya menjadi kehidupan yang tak berubah. Menjadi penuh dengan suasana kembang api dan kehangatan manusia. Setelah tutup, di toko hanya tersisa kita berdua. Saya membantu dia menata meja terakhir. Dia bersandar di pintu. Dia diam menatap sekelilingku. Tiba-tiba ia mengucap, HM, kamu pada hari itu berkata lewat telepon. Lapangan perangmu tidak berada di dapur. Jadi, medan pertempuranmu sebenarnya berada di mana? Aku melangkah di hadapannya. Melihat mata hatinya yang lebih bersinar daripada bintang. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya perlahan menundukkan tubuh dan dengan lembut mencium dia. Bibirnya lembut dan hangat. Dengan aroma sedikit sayuran yang harum, ciuman itu berakhir. Aku menekan dagunya. Suara rendah dan serius. Medan pertempuranku berada di sampingmu. Saya ingin menjadi pelayan restoran dan kasir paruh waktu untukmu sepanjang hidup saya. Saat menatap matanya, air mata cepat berkumpul di kelopak mata, lalu saya tersenyum. Jadi, pemilik restoran, apakah Anda bersedia menampung saya? Dia tidak menjawab. Hanya memberi jawaban akhir dengan ciuman yang lebih dalam dan lebih hangat. Beberapa hari kemudian, saya menyerahkan surat pengunduran diri kepada perusahaan. Atasan dan rekan kerja saya tidak bisa memahami. Kenapa saya harus meninggalkan karir yang cerah untuk menjalankan restoran kecil ini? Saya tidak menjelaskan secara berlebihan. Mereka tidak mengerti. Di dalam restoran kecil itu, ada seluruh dunia saya. Ada cintaku. Cahaya saya dan segala hasrat perjuangan setengah akhir hidupku. Setahun kemudian, Ruochu Private Kitchen membuka cabang di kawasan bisnis paling ramai di pusat kota.
Renovasi toko baru ini elegan dan hangat. Pemesanan sudah terjadwal 3 bulan dari sekarang. Shen Youchu sebagai pengelola restoran menerima wawancara eksklusif dari majalah kuliner terkenal setempat. Di foto, ia mengenakan seragam koki putih bersih. Wajahnya memancarkan senyum tenang dan percaya diri. Kisahnya, dari seorang gadis yang ditekan oleh keluarganya sendiri, ia berbalik menjadi sorotan utama di dunia kuliner. Mengilhami tak terhitung banyak orang yang sedang berjuang di tengah kesulitan. Sementara itu, saya dengan bangga menjadi bos khususnya. Mengawasi pekerja lepas. Saya bertanggung jawab atas operasional restoran, promosi pasar dan semua urusan kecil yang dia tidak ingin repotkan. Saya suka melihatnya di dapur luas dan terang. Menyusun rencana dengan teratur memimpin timnya. Juga suka menepuk tangannya setelah tutup. Berjalan perlahan di jalan kosong menuju rumah. Kehidupan kami sibuk, penuh dan berisi kebahagiaan yang nyata. Terkait Shen Hao. Dengar-dengarnya dia tidak memiliki sumber pendapatan. Dan juga tidak bersedia bekerja dengan tekun. Dia mengambil pinjaman berbayar tinggi dalam jumlah besar di luar sana. Kini seluruh harinya dikejar oleh para penagih hutang yang menumpuk di depannya. Hidupnya menjadi sangat buruk. Ibu Shen menyesal dengan sungguh-sungguh. Setengah rambutnya sudah memutih. Berulang kali dia mencoba mencari Shen Youchu. Menangis meminta dia menyelamatkanmu. Adik saya sudah diblokir di luar pintu. Saya memberitahu dia. Shen Youchu tidak akan bertemu mereka lagi. Namun sebagai anak perempuan, dia akan memenuhi kewajiban pengasuhan dasar menurut hukum. Saya sudah menghubungi pengacara. Setiap bulan saya akan secara teratur memindahkan sejumlah biaya pengasuhan minimal sesuai standar hidup ke rekeningnya. Tapi cukup untuk membuatnya tidak mati lapar. Mengenai 1 sen pun lainnya, jangan pernah berharap mengambil muka Anda dari Shen Youchu. Kamu menuntut hidupmu sendiri. Kamu bertanggung jawab sendiri. Aku tidak datang untuk membuka panti amal. Ini adalah pelajaran terakhir yang saya beri kepada mereka atas nama Shen Youchu. Sebuah sore yang cerah. Setelah menyelesaikan laporan cabang, aku kembali ke toko lama. Shen Youchu sedang bermain-main dengan pot tanaman hijau baru di samping jendela. Sinar matahari menembus jendela kaca bersih dan menyinari tubuhnya. Lembut seperti lukisan. Dia merasakan pandanganku memutar balik. Dia tersenyum cerah kepada saya. Saya berjalan ke sana. Dari belakang perlahan memeluk pinggangnya. Manduku bersandar di lekukan bahunya. Apa yang sedang dia pikirkan? Mengingat hari ini 1 tahun yang lalu. Sepertinya ada seorang bodoh. Untuk membalas dendam pada saya, dia memesan selembar piring penuh hidangan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku juga tertawa." Aku menunduk dan berbisik pelan di telinganya. "Ya, itu mungkin merupakan salah satu tindakan paling bodoh sekaligus paling beruntung yang pernah aku lakukan dalam hidupku." Kita saling menatap dan tertawa. Cahaya matahari begitu sempurna. Waktu berjalannya terasa tenang. Kebahagiaan yang milik kita baru saja dimulai, berakhir.